Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di pertemuan mata kuliah Aljabar Matriks kali ini, kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk menjelaskan materi konsep determinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hana Khairunisa, kemudian Melis Lewati, Muhammad Azrul Nurwahyu, dan Vivik Rahma Rahadiah Furqan. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu permutasi. Adapun permutasi yaitu susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Nah, berikut contohnya. Adapun permutasi dari bilangan integer 1, 2, dan 3 adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Adapun untuk mengetahui jumlah permutasi yaitu dengan mengalihkan angka pada bilangan integer tersebut. Misal pada contoh itu ada bilangan integer 1, 2, 3. Maka untuk mencari jumlah permutasinya yaitu 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, maka jumlah permutasi tersebut ada 6 dan di sini terbukti kan. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di pohon permutasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu inverse dalam permutasi. Definisi yang pertama yaitu dinyatakan suatu permutasi umum dari bilangan integer 1, 2, sampai n dengan J1, J2, sampai Jn, di mana J1 adalah integer pertama dari permutasi, J2 adalah integer kedua dari permutasi, dan seterusnya. Kemudian definisi yang kedua yaitu jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Adapun permutasi genap yaitu jumlah inverse adalah bilangan genap, sedangkan permutasi ganjil berarti jumlah inverse adalah bilangan ganjil. Nah, mari kita langsung saja ke contohnya. Adapun jumlah inverse pada permutasi dari bilangan integer 1, 2, 3 yaitu pada permutasi yang pertama yaitu 1, 2, 3. Nah, angka pertama 1. Di belakang angka 1 apa ada angka yang lebih kecil lagi? Nah, nggak ada kan. Nah, udah kita tulis 0 nih. Kemudian angka 2. Di belakang angka 2 kan 3. Nah, 3 kan lebih besar daripada angka 2. Maka kita tulis 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Adapun 0 ini merupakan permutasi genap. Kemudian 1, 3, 2. Angka 1. Di belakang angka 1 tidak ada angka yang lebih kecil dari 1. Yaitu kita tulis 0. Kemudian angka 3, di belakang angka 3 ada angka 2, maka kita tulis 1. 0 tambah 1 sama dengan 1, dan itu merupakan permutasi ganjil. Kemudian 2, 1, 3. Di belakang angka 2 ada angka 1, maka kita tulis 1. Kemudian di belakang angka 1 ada angka 3, maka kita tulis 0. 1 tambah 0 sama dengan 1, dan ini merupakan permutasi ganjil. Kemudian 2, 3, 1. Di belakang angka 2 ada angka 3. Ini kan nggak termasuk ya angka yang lebih kecil. Kemudian di belakang angka 3 ada angka 1. Nah, 1 ini kan lebih kecil daripada angka 2. Maka kita tulis 1. Kemudian angka 3. Belakang angka 3 ada angka 1. Maka kita tulis 1. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini merupakan permutasi genap. Kemudian 3, 1, 2. Di belakang angka 3 ada angka 1 dan 2. Maka kita tulis di sini 2. Kemudian angka 1, di belakang angka 1 ada angka 2, maka kita tulis 0. 2 tambah 0 sama dengan 2, merupakan permutasi genap. Kemudian 3, 2, 1. Di belakang angka 3 ada angka 2 dan angka 1, maka kita tulis 2. Di belakang angka 2 ada angka 1, maka kita tulis 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, dan ini merupakan permutasi ganjil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan nilai determinan dari suatu matriks. Yang pertama, determinan matriks orde 2x2. Dalam gambar terlihat ada matriks A, B, C, D. Nah, untuk menentukan nilai determinannya dinyatakan sebagai berikut. Determinan A sama dengan A dikali D dikurangi B kali C. Kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan determinan matriks berikut. Matriks A sama dengan 2, 5, 4, 3. Lalu untuk penyelesaiannya, determinan A 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4 sama dengan negatif 14. Selanjutnya, menentukan determinan matriks orde 3x3.
Ada dua cara untuk menentukan determinan matriks order 3x3. Yang pertama, cara determinan. Misalnya, kamu memiliki matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan cara determinan. Maka determinan matriks A itu bisa dihitung dengan cara berikut. Determinan A sama dengan A kali matriks E, F, H, I. Matriks E, F, H, I ini dihasilkan dengan cara menutup baris pertama, kolom pertama, dan tersisa matriks E, F, H, I dikurangi B dikali matriks D, F, G, I. Matriks D, F, G, I ini dihasilkan dari menutup kolom 1, menutup baris 1 kolom 2, tersisa matriks D, F, G, I ditambah C dikali matriks D, E, G, H. Matriks D, E, G, H ini dihasilkan dengan cara menutup baris 1 kolom 3 dan tersisa matriks D, E, G, H. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan determinan matriks S sama dengan 216 3 min 1 min 3 4 1 0. Nah, untuk penyelesaiannya, determinan S sama dengan A-nya itu 2 dikali kita tutup baris 1 kolom 1. Nah, tersisa min 1 min 3 1 0. 2 dikali matriks min 1 min 3 1 0 dikurangi B-nya itu 1, maka di sininya tidak perlu ditulis. Untuk matriksnya B dikali matriks 3 min 3 4 0 itu dihasilkan dari menutup baris 1 kolom 2 ditambah C-nya itu 6 dikali kita tutup baris 1 kolom 3 tersisa matriks 3 min 1 4 1. Lalu kita operasikan sama dengan 2 dikali min 1 kali 0 0 dikurangi min 3 kali 1 min 3 dikurangi 3 kali 0 0 dikurangi min 3 kali 4 min 12 ditambah 6 dikali 3 kali 1 3 dikurangi min 1 kali 4 min 4 sama dengan 2 dikali 0 tambah 3 3 2 kali 3 6 dikurangi 0 tambah 12 12 ditambah 6 dikali 12 6 dikali 12 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi 6 dikurangi 12 ditambah 42 sama dengan 36. Selanjutnya, cara kedua untuk menentukan determinan matriks order 3x3 yaitu cara Sarus. Cara Sarus ini adalah cara yang paling mudah untuk mencari determinan matriks order 3x3. Untuk langkah-langkah yang harus diperhatikannya, yang pertama, semua unsur matriks yang berada di dua kolom pertama disalin ke kolom paling belakang atau kolom 4 dengan tanpa mengubah urutan kolomnya. Yang kedua, melakukan operasi perkalian menyilang untuk 3 unsur ke arah kanan bawah, lalu dijumlahkan hasilnya, dan sebut saja hasilnya sebagai KA. Yang ketiga, lakukan operasi perkalian menyilang untuk 3 unsur ke arah kiri bawah lalu dijumlahkan hasilnya dan sebut saja hasilnya sebagai KI. Secara matematis, determinan matriks order 3x3 dapat dinyatakan sebagai berikut. Determinan A sama dengan KA dikurangi KI. Contoh soalnya, tentukan determinan matriks S 216 3 min 1 min 3 4 1 0 dengan cara Sarus. Nah, yang pertama kita salin semua unsur yang berada di dua kolom pertama ke kolom 4. Nah, bisa dilihat di gambar. Untuk kolom yang pertama dan kedua, yaitu kolom pertama 2, 3, 4 dipindahkan ke belakang, dan kolom yang kedua 1 min 1 1 juga dipindahkan tanpa mengubah urutannya ya. Selanjutnya yang kedua, melakukan operasi perkalian menyilang untuk 3 unsur ke arah kanan bawah. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan dalam gambarnya, seharusnya dimulai dari 2 dikali min 1 kali 0 terus dikurangi 1 kali min 3 kali 4 dikurangi 6 kali 3 kali 1. Nah, bisa dilihat hasilnya KA sama dengan 0 ditambah negatif 12 ditambah 18 sama dengan 6. Selanjutnya yang ketiga, lakukan operasi perkalian menyilang untuk 3 unsur ke arah kiri bawah. Nah, bisa dilihat di gambar, 6 dikali negatif 1 kali 4 dikurangi 2 kali min 3 kali 1 dikurangi 1 kali 3 kali 0.
Hasilnya, KI sama dengan negatif 24 ditambah negatif 6 ditambah 0 sama dengan negatif 30. Dengan demikian, didapatkan hasil determinan S, yaitu determinan S sama dengan KA dikurangi KI sama dengan 6 dikurangi negatif 30 sama dengan 36. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung determinan dengan reduksi baris menggunakan metode OBE. Menurut teorema, pandang matriks persegi A berukuran N kali N. Teorema yang pertama, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A yang dilakukan dengan OBE tunggal, yaitu dengan mengkalikan pada K dengan salah satu baris atau kolom dari A, maka determinan A sama dengan K dikali determinan A. Yang kedua, yaitu jika C adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A dengan OBE, yaitu menukarkan baris atau kolom dari A, maka determinan C sama dengan min determinan A. Kemudian yang ketiga, jika D adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A dengan OBE, yaitu penggandaan dari baris atau kolom dari A, kemudian ditambah atau dikurang pada baris atau kolom yang lain, maka determinan D sama dengan determinan A. Kemudian selanjutnya contoh dari teorema yang pertama. Hitung matriks B yang merupakan baris kedua dari matriks A dikalikan 3 dengan matriks. Jadi di sini kan tadi yang pertama yaitu determinan A sama dengan K dikali determinan A. Nah, di sini kita mengambil K-nya itu sama dengan 3. Jadi baris kedua itu dikali dengan 3. Di sini ada matriks A yaitu 1, 2, 3. Baris kedua 2, 3, 5, baris ketiga 3, 7, 9. Kemudian matriks B sama dengan 1, 2, 3 dan baris keduanya itu dikali 3. 2 dikali 3, 6, 3 dikali 3, 9, 5 dikali 3, 15. Baris ketiga tetap 3, 7, 9. Maka terbukti bahwa determinan B sama dengan 3 determinan A. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh 2. Matriks C adalah matriks A pada contoh 1 dengan menukarkan baris 1 dengan baris 3. Tadi sudah kita ketahui bahwa matriks A itu terdiri dari baris 1, 1, 2, 3, baris 2, 2, 3, 5, baris 3, 3, 7, 9. Nah, di sini matriks C itu kita tukarkan baris 1 dengan baris 3. Maka menjadi baris satunya 3, 7, 9, baris kedua tetap 2, 3, 5 dan baris ketiga 1, 2, 3 pertukaran dari baris 1 ke baris 3. Nah, kan tadi kita ketahui bahwa determinan B sama dengan min determinan A, atau ketika kita menukarkan baris maka dikali dengan min 1. Jadi terbukti determinan C sama dengan min determinan A. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Matriks D adalah matriks A pada contoh 1 dengan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Maka matriks D baris pertama 1, 2, 3, baris ketiga 3, 7, 9. Mengapa tidak disebutkan baris kedua? Karena kita belum merubahnya. Nah, karena tadi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, maka 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0, menghasilkan 0. Kemudian 3 dikurangi 2 kali 2, menghasilkan min 1. Kemudian 5 dikurangi 2 kali 3, menghasilkan min 1. Maka determinan D sama dengan 1, 2, 3, 0, min 1, min 1, 3, 7, 9 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa determinan D sama dengan determinan A. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh untuk menghitung determinan dengan menggunakan OBE. Di sini ada 3 soal atau 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Kita hanya akan membahas matriks A karena pada dasarnya langkah pengerjaan matriks B dan C itu sama seperti langkah mengerjakan matriks A. Di sini menggunakan sifat bisa menambahkan atau mengurangkan suatu baris atau kolom
dengan baris atau kolom yang lain. Di sini ada matriks A yang terdiri dari baris 1, baris 2, baris 3 atau berordo 3 kali 3. Untuk baris 1 terdiri dari min 2, 4, min 5, baris 2, 1, 3, min 7, baris 3, min 1, 4, min 8. Di sini kita akan merubahnya menjadi matriks segitiga bawah. Untuk langkah pertama yaitu dengan baris 1 dikurangi 5/8 baris ketiga, yaitu min 2 dikurangi 5/8 dari min 1 menghasilkan min 1,375. Kemudian 4 dikurangi 5/8 kali 4 menghasilkan 1,5. Kemudian min 5 dikurangi 5/8 dari min 8 menghasilkan 0. Setelah itu kita mengurangkan R2 atau baris 2 dikurangi 7/8 baris ketiga. Jadi 1 dikurangi 7/8 min 1 menghasilkan 1,875. Kemudian 3 dikurangi 7/8 baris keempat. Baris ketiga yaitu 4. Menghasilkan min 0,5. Kemudian min 7 dikurangi 7/8 kali min 8 menghasilkan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara seperti tadi, karena kita sudah memiliki bekal bahwa baris pertama kolom ketiga bernilai 0 dan baris kedua kolom ketiga bernilai 0, maka kita harus merubah baris pertama kolom kedua menjadi nilainya 0 untuk menjadi matriks segitiga bawah, atau merubah 1,5 menjadi 0 dengan cara baris pertama ditambah 3 kali baris kedua, yaitu min 1,375 ditambah 3 dikali 1,875 menghasilkan 4,25. Kemudian 1,5 ditambah 3 dikali min 0,5 menghasilkan 0. Kemudian 0 ditambah 3 dikali 0 menghasilkan 0. Nah, di sini sudah berubah menjadi matriks segitiga bawah. Langkah terakhir yaitu kita tinggal menghitung determinannya dengan cara mengkalikan diagonal dari matriks yang sudah tadi kita hitung, yaitu 4,25, min 0,5, dan min 5, itu diagonalnya. Kemudian kita kalikan, yaitu 4,25 dikali min 0,5 dikali min 8 menghasilkan 17. Jadi determinan matriks A itu 17. Baik teman-teman, di sini saya langsung saja akan membahas contoh mencari determinan suatu matriks dengan menggunakan metode OBE untuk mereduksi baris. Dengan mereduksi baris, itu tujuannya adalah untuk membuat matriks segitiga seperti yang ada di PPT, itu segitiga bawah. Sedangkan ini akan dibahas atau akan membuat matriks segitiga atas. Sebelumnya, kita harus mengetahui sifat-sifat yang digunakan untuk mereduksi baris, yaitu yang pertama, mengkalikan baris dengan konstanta tak nol. Yang kedua, yaitu menukar baris. Yang ketiga, yaitu menambah dengan kelipatan baris lain, atau menambahkan atau mengurangi baris atau kolom dengan baris atau kolom yang lain. Cara pertama yaitu kita menggunakan sifat yang pertama, mengkalikan baris dengan konstanta. Nah, di sini saya akan mengkalikan baris ini dengan konstantanya yaitu 1/4 atau baris kedua dikali dengan 1/4. Jadi 1/4 baris kedua. Perlu kalian ingat, jika kita mengkalikan suatu baris dengan konstanta, maka determinannya harus kita kalikan 1/4 dari konstanta. Kan ini saya mengambil konstantanya 1/4, maka kita kalikan 1/4 konstanta, 1/1/4. Nah, 1/1/4 itu sama dengan 4 ya.
Kita tuliskan di sini 4. Tuliskan ulang matriks A. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita hitung. Jangan lupa untuk selalu menulis ininya ya, konstantanya 4. 1/4, kan di sini 1/4 kali B2. Jadi 1/4 dikali 4 sama dengan 1 ya. 0 dibagi 4 sama dengan 0, min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Untuk baris 1 dan baris 3 itu tetap, karena tidak dirubah ya. Jadi ditulis ulang ya teman-teman. Nah, menghasilkan seperti ini. Kemudian, untuk menjadikan 0, kita kalikan baris 1 dikurangi 5 baris 2. Kita tulis baris 1 dikurangi 5 kali baris 2. Maka di sini menghasilkan 5 dikurangi 5 kali 1. Berarti menghasilkan 0. Kemudian min 1 dikurangi 5 dikali 0. Berarti min 1. Min 2 dikurangi 5 dikali min 1. Menghasilkan 3. Nah, kita tulis di baris kedua itu karena tidak diapa-apakan, jadi kita tulis ulang. Kemudian untuk baris ketiga, kita rubah juga dengan menggunakan baris ketiga dikurangi 3 baris kedua. Baris ketiga dikurangi 3 dikali baris kedua. Yaitu 3 dikurangi 3 kali 1, berarti 0. Kemudian 2 dikurangi 3 dikali 0. Menghasilkan 2 ya. Kemudian min 5 dikurangi 3 kali min 1. Menghasilkan min 2. Nah, karena kita sudah mengetahui 0 di baris ketiga dan baris ke-1, maka kita lakukan penukaran baris. Baris 1 ditukar dengan baris ketiga. Perlu kalian ingat juga bahwa ketika menukarkan baris maka harus dikali dengan min 1. Nah, berarti 4 dikali min 1. Kita rubah menjadi min 1 dikali min 4. Maaf, min 1 dikali 4. Jadi min 4. Mohon maaf, maksudnya di sini baris 1 dengan baris kedua, karena kan ada 1 di baris kedua ya. Jadi 1 0 min 1, kemudian 0 min 1, 3 0 2 min 2. Nah, sudah. Karena sudah mendapat 0 di baris kedua kolom pertama dan baris ketiga di kolom pertama, maka tinggal di baris ketiga kolom kedua agar menghasilkan matriks segitiga atas, atau merubah angka 2 ini dengan 0, yaitu dengan cara baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Tulis ulang konstantanya, jangan lupa. Nah, 0 ditambah 2 kali 0 menghasilkan 0. 2 ditambah 2 kali min 1, 0. Kemudian min 2 ditambah 2 kali 3, min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, untuk baris pertama karena tidak diubah dan baris kedua juga tidak diubah, maka kita tulis ulang atau tetap. Nah, maka di sini sudah menghasilkan matriks segitiga bawah.
matriks segitiga atas. Nah, ini. Menjadi seperti ini. Langkah terakhir yaitu karena kan tadi menghitung determinan, maka langkah terakhir itu kita hitung determinannya, yaitu dengan mengkalikan diagonal yang sudah kita ketahui di matriks yang tadi. Ini diagonalnya. Dan jangan lupa dikalikan pula dengan konstanta ini. Maka hasilnya yaitu determinan A sama dengan min 4 dikali 1 dikali min 1 dikali 4. Min 4 dikali 1 min 4, min 1 dikali 4 min 4. Min 4 dikali min 4 sama dengan positif 16. Jadi determinan matriks A itu 16. Seperti itu, teman-teman. Saya Muhammad Azriel Nurwahyu akan menjelaskan menghitung determinan dengan reduksi baris. Mencari determinan dari suatu matriks dengan reduksi baris adalah dengan membawa matriks awal ke bentuk matriks segitiga atas, sehingga memudahkan perhitungan. Contoh soal. Hitunglah determinan A di mana A tertera dalam PowerPoint penyelesaian. Matriks A direduksi menjadi bentuk esalon baris yaitu segitiga atas. Hitung determinan A berikut. Penyelesaian. Matriks A direduksi menjadi bentuk esalon baris yaitu segitiga atas seperti berikut. Langkah pertama yaitu baris pertama dan kedua dari determinan A dipertukarkan. Langkah kedua, suatu faktor bersama yaitu 3 dari baris pertama dikeluarkan dari tanda determinan. Langkah selanjutnya, baris ketiga mengurangi 2 kali baris pertama. Langkah selanjutnya yaitu baris ketiga mengurangi 10 kali baris kedua. Langkah selanjutnya yaitu suatu faktor bersama yaitu min 55 dan dikeluarkan dari determinan sehingga menjadi min 3 dikali min 55 dikali 1 sama dengan 165, sehingga hasil dari determinan A yaitu 165. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.